Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan mengenai pembahasan dan pemahaman tentang bentuk-bentuk rahmat, ialah mendhahirkan yang batin ini dalam setiap pandangan diri. Di dalam melihat rahmat Allah itu kita melihat segala bentuk ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Maka melalui as-syakur, Allah maha memberi balas budi. Diri ini diberikan sebuah balasan. Apa balasan itu? Ialah nikmat yang membentuk. Kedepannya adalah bentuk-bentuk segala bentuk nikmat yang menciptakan diri ini berada di dalam suasana surga yang ada di dunia ini, insya Allah. Amin. Setelah kita itu berpraktekkan diri bahwa melihat segala bentuk adalah rahmatnya Allah, adanya istri di dekat kita adalah rahmatnya Allah, adanya anak di samping kita adalah suatu rahmatnya Allah, adanya segala bentuk sesuatu itu adalah rahmatnya Allah dari pandangan di luar diri. Itu kita lihat segala bentuk adalah rahmatnya Allah. Baru kita menyadari kalau di luar diri hanyalah bentuk rahmatnya Allah. Sesuai dengan apa yang dikalamkan Allah kepada Rasulullah, tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad kecuali untuk melihatku. Di sini kita sudah bisa melihat wujud Allah, adanya wujud itu adanya Allah, adanya rahmat Allah dari segi rahmat. Karena wujud adanya Allah itu ya semesta alam. Tapi untuk pembahasan yang lebih lanjut insya Allah nanti kedepannya akan kita bahas lebih lanjut, karena membahas lebih lanjut itu membahas asma, sifat lan zat. Kita ini membahas, melihat segala bentuk di depan mata kita itu dari pandangan dohir ini adalah melihat af'al, yaitu perbuatan. Jiwa-jiwa yang sampai pada af'al, pada perbuatan Allah di semesta alam ini adalah jiwa-jiwa yang sudah berada di dalam kesadaran melihat adanya Allah, sampai jiwa itu, diri kita itu ke dalam kesadaran murni. Setelah kita itu kembali lagi ke dalam perbuatan Allah, memandang perbuatan Allah melalui rahmatnya. Kita itu masuk ke dalam dimensi rohani dengan adanya pandangan kita sendiri, adanya mata yang melihat ini, adanya sama pendengaran yang ada pada diri ini, sesuatu adalah rahmat. Adanya basor, penglihatan, itu adalah bentuk rahmat. Adanya kalam, kata yang keluar dari bibir kita, mulut kita adalah suatu bentuk rahmat. Adanya kodrat, adanya kita bisa berbuat, melangkah,
berjoget suatu misal, bekerja suatu misal, itu karena adanya kodrat, melihat sebuah rahmat, adanya irodat, adanya kehendak, adanya keinginan di dalam diri kita. Itu adalah sebuah rahmat. Adanya ilmu, adanya bentuk pemahaman yang muncul di dalam diri kita, yang membuat kesadaran jiwa kita itu terbuka, tidak di dalam belenggunya syahwat. Karena dengan kita belajar memahami adalah intinya kita berilmu. Ilmu itulah sebuah rahmat. Setelah adanya ilmu, kita melihat adanya rahmat Allah melalui hayat, melalui hidup. Itu kita bersatu manunggal di dalam hayat, di dalam hidup diri kita sendiri, sebelum kita memanunggalkan diri kita di dalam hayatnya Allah, meleburkan diri kita di dalam hayatnya Allah. Setelah kita itu hidup dari pagi, dibangunkan sama Allah, yang kita lihat itu adalah bentuk-bentuk sebuah rahmat. Kita bisa membuka mata, menutup mata, itu semua adalah sebuah rahmat. Di sini kita belajar sebenarnya sudah mengenai bab sifat, yaitu sifat ma'ani, dalam memahami adanya sifat sama, basor, kalam, kodrat, irodat, ilmu, dan hayat. Itu adalah sifat-sifat ilahi yang diberikan kepada kita. Dari ketujuh sifat itulah kita itu mendohirkan ketujuh sifat itu ke dalam bentuk jasmani. Setelah kita itu mendohirkan ketujuh sifat itu dalam bentuk jasmani, Allah itu akan membalikkan lagi, karena Allah itu maha asyakur, maha membalas budi setiap perbuatan diri. Kita itu diberi nikmat, insya Allah masuk ke dalam dimensi surga, dan melihat nyatanya di luar diri itu adanya hanyalah taman dari surga yang ditanamkan Allah ke dalam diri kita sendiri. Nggih, amin. Napa, Mbak?